Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rema Gloria Situmorang dengan NIM 2023012072 di Fakultas Teknik Universitas Saranjaya Wentata Mahasiswa Prodi Teknik Industri. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja UAS saya dari mata kuliah Analisis dan Pengendalian Biaya. Di sini saya mengambil judul tentang analisis dan pengendalian biaya pada UMKM keripik pisang rasa Nusantara. Baik, kita masuk ke slide yang kedua. Kita masuk ke konsep dasar analisis dan pengendalian biaya. Analisis dan pengendalian biaya adalah proses sistematis untuk menilai, mengelola, dan mengoptimalkan biaya yang timbul dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau usaha. Ada juga tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara efisien, sesuai dengan anggaran, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Baik, kita masuk ke slide yang ketiga. Profil UMKM keripik pisang rasa Nusantara. PUMKM yang kami analisis bersama keripik pisang rasa Nusantara ini berlokasi di Sleman, Yogyakarta, dan berdiri sejak tahun 2022. UMKM ini fokus memproduksi keripik pisang dengan berbagai varian rasa seperti coklat, keju balado, dan barbecue. Saat ini kapasitas produksi rata-rata mencapai 3.600 bungkus per bulan dengan biaya produksi sekitar 46 juta per bulan. Produk ini didistribusikan melalui reseller, toko oleh-oleh, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta penjualan langsung melalui media sosial. Profil ini menjadi dasar analisis biaya yang akan kami lakukan pada bab-bab berikutnya. Baik, kita masuk ke slide materi. Saya akan membahas tentang flexible budget dan varian analisis. Pada bab 7, kami menghitung flexible budget untuk 3 skenario produksi, 3.000, 3.600, dan yang 4.200 per unit. Dari tabel terlihat bahwa total biaya meningkat seiring kenaikan volume sesuai karakter biaya variabel. Untuk produksi aktual sebesar 3.500 unit dengan biaya 45 juta. Terjadi selisih 1 juta lebih rendah dari anggaran. Ini disebut varian favorable, yang berarti UMKM mampu mengendalikan biaya secara efisien. Baik, kita masuk ke tabel flexible budget dan tabel varian analisis. Di sini bisa kita lihat produksi per unit, bahan baku, tenaga kerja, overhead variable atau rupiah, total biaya atau rupiah, dan varian analisisnya itu adalah keterangan dan biaya. Dan ada juga grafik flexible budget. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke materi analisis varian overhead. Pada bab 8, kami melakukan analisis overhead varian untuk 3 kategori biaya, yaitu listrik, gas, sewa, dan peralatan, serta transportasi dan biaya lain-lain. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa biaya listrik dan gas mengalami peningkatan sebesar 400.000, sedangkan biaya sewa dan peralatan serta transportasi berhasil dihemat dengan selisih favorable, serta total penghematan ini menutupi kenaikan listrik dan gas sehingga memberikan dampak positif pada efisiensi keseluruhan. Baik, kita masuk ke tabel overhead varian. Di sini ada jenis overhead, listrik dan gas, dan anggarannya, realisasinya, variannya, keterangannya. Di sini juga ada grafik dari komposisi realisasi overhead.
Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cost behavior. Pada bab 10 kami menganalisis perilaku biaya menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah BX, di mana ada pula A adalah biaya tetap dan B adalah biaya variabel per unit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya total meningkat secara linear seiring bertambahnya jumlah unit produksi. Hal ini menandakan bahwa biaya variabel memiliki pengaruh dominan, sedangkan biaya tetap relatif kecil terhadap total biaya. Grafik cost behavior yang ditampilkan memperkuat hubungan ini, sehingga UMKM perlu memperhatikan pengendalian tersebut. Baik, kita masuk ke tabel berikutnya. Di sini ada tabel cost behavior. Di sini ada produksi per unit dan total biaya atau rupiah. Dan ada juga grafik cost behavior, Y sama dengan A tambah BX, yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Customer probabilitas analisis. Kita masuk pada bab 15, kami menganalisis probabilitas pelanggan untuk menentukan kontribusi laba dari masing-masing segmen. Dari tabel dan grafik terlihat bahwa marketplace B memberikan laba lebih tinggi sebesar 5,8 juta, meskipun biaya kirim dikeluarkan lebih besar ya, dan dibanding toko oleh-oleh A. Hal ini disebabkan diskon yang diberikan ke marketplace lebih rendah, sehingga margin keuntungan lebih tinggi. Rekomendasi kami adalah fokus pada pelanggan dengan volume besar dan diskon rendah, seperti marketplace serta meningkatkan efisiensi distribusi. Baik, kita masuk ke tabel dan grafik. Di sini ada pelanggan, toko oleh-oleh A, marketplace B, dan volumenya, diskonnya, serta biaya kirim dan laba total. Dan ada juga grafik. Baik, kita masuk ke proses costing. Pada bab 18 kami menetapkan metode proses costing untuk menghitung biaya per unit produk dengan total biaya produksi sebesar 46 juta untuk 3.600 unit. Diperoleh biaya per unit sebesar Rp12.778. Dan grafik menunjukkan bahwa bahan baku mendominasi 60% lebih dari total biaya, dan diikuti tenaga kerja dan overhead. Informasi ini membantu UMKM menetapkan harga jual yang kompetitif sekaligus menentukan area efisiensi, terutama pada pengadaan bahan baku. Ya, kita masuk ke tabel proses costingnya. Ini ada komponen biaya, nilai, dan ada grafik. Kita bisa lihat di sini ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kita sudah sampai ke kesimpulan presentasi. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pengendalian biaya UMKM berjalan baik atau selisih 1 juta favorable overhead varian relatif stabil meskipun ada kenaikan pada listrik dan gas, dan biaya variabel mendominasi total biaya atau perilaku biaya linear. Marketplace memberikan laba tertinggi, fokuskan strategi ke segmen ini. Biaya per unit adalah Rp12.778. Bahan baku menjadi komponen biaya terbesar. Dan ada 4 rekomendasi dari saya, yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan listrik dan gas. Yang kedua, negosiasi harga bahan baku untuk menekan biaya. Dan yang ketiga, optimalkan penjualan melalui marketplace. Dan keempat, pertahankan volume produksi di atas 3.600 unit.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mengucapkan presentasi, saya minta maaf. Terima kasih. Salam.